Mas Jenar, berarti untuk yang Gaugot ini kan dia di brandingnya itu kan scene motion proportion ya. Ya, Itu dari berarti SMP yang pertama lebih ke ini aja ya, maksudnya lebih kayak dia tetap masuk lininya kan SMP kan, Shokugan Modeling Project. Cuman kalau nggak salah kan dulu memang waktu di awal itu soal SMP itu kan dia banyak makna lah. Nah salah satunya yang sekarang ini berarti scene motion proportion gitu ya. Ya. Kalau lini dia tetap SMP kan? Ya, ini tetap SMP, cuman kita nggak tahu seberapa jauh improvisasinya dari Bandai untuk Gaugat ini, karena kita cuma ditis. Ya pokoknya Bandai bilangnya gitu ya. Betul, kita nurut Bandai juga. Tapi dari kalau misalnya ada beberapa blog, nanti aku cantumin di bawah itu, terutama blognya dari Bandai. Mereka melakukan, mereka udah ada cetakan 3D printer. Warnanya biasanya masih abu-abu. Kalau misalnya dicek di grupnya IMC biasanya ada info tentang masalah join-joinnya. Karena ini benar katanya Mas, joinnya benar-benar baru. Sharp, terutama sharp kelihatan memang. Karena dia bisa pose panah. Aku juga masih menanti ini sih. Pasti ada platformer itu. Nah, itu salah satu opsi, benar. Bisa jadi itu adalah platformer. Betul. Itu bisa jadi salah satu platformer kayak buat yang mungkin keskip, platformer itu adalah sistem transformasi di mana kita mengganti part, bukan ngetransformasi mekanya, tapi kita langsung nge-swap dengan part baru. Biasanya untuk mengatasi masalah ringkih atau keterbatasan dalam transformasi. Bisa dilihat di Gaokong kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya. Itu Gaoknight. Gaoknight itu dapat versi kaki Gao Bison, tapi dia nggak bisa transformasi ke Bison. Jadi bentuk kakinya fix. Efeknya apa? Dia lebih kuat, dia lebih otomatis lebih kuat, lebih Go muscle itu Go muscle. Ya? Go muscle yang Go muscle. Ya. Kakinya lebih kuat timbang versi Bisonnya sendiri, Bison dari Gao King. Berarti nanti Icarus juga mungkin kayak gitu ya? Nah, enggak sih kayaknya, karena sudah di-announce kayaknya, tapi belum tahu ya. Ada yang punya gambarnya kakinya Armadillo nggak sih? Waduh. Nah, kenapa? Jadi di Gao Icarus kan dapat bonus, bukan bonus, dapat Rhino sama Armadillo lagi. Sementara Rhino dan Armadillo sudah ada di setnya Gao Knight. Go muscle. Oh, Gao Muscle ya. Dapat di Gao Muscle. Jadi muncul tanda tanya. Tapi saya dapat nggak ada yang dummy deh. Gao Rhino. Iya, bukan dummy kayaknya. Memang dapat unit. Jadi otomatis kalau misalnya ngoleksi lininya dari Gao Ranger, otomatis dapat 2 Rhino sama 2 Armadillo. Ini ada yang komen trip SSS Gridman banyak nih. Apa ini banyak platformernya ya? Iya, SSS Gridman yang seri Super Minipla memang platformernya banyak. Mungkin balik lagi keterbatasan karena selain ini plastik, itu harus ada yang intinya mereka harus mengakali bagaimanapun caranya bisa. Yang pertama transformasi. Kalau dari Gridman kan dari Gridman-nya ditambahi Code Sigma seperti itu, dan tetap masih enjoy untuk transformasi atau berdiri sendiri karena unitnya Code Sigma itu bisa bertransformasi dari beberapa kendaraan jadi satu mecha, bisa gabung dengan Gridman-nya. Mungkin Geiger juga banyak. Iya betul, kalau Geiger banyak banget dan terus ya hati-hati sih karena itu Geiger yang mana ya performanya? Oh yang ini ya, apa jetnya itu ya? Kayaknya sih kalau nggak salah jet sama apa ya?
Sebenarnya ada keterangan yang untuk ada keterangannya dalam bahasa Jepang kapan harus diganti dengan platformer ini. Yang paling kerasa di Gao Gaigar si Ryujin yang api sama pemadam kebakaran Ryujin. Oh ya itu Ryujin. Oh ya. Itu platformer di bagian kaki karena intinya kan itu dua unit robot yang bergabung di tengah dan kakinya otomatis kalau misalnya pakai kaki bawaan nggak terlalu kuat untuk menopang unit seperti itu. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Iya, yang symmetrical docking mah pasti itu sih. Betul, symmetrical docking. Ini makanya di Juragaon agak diperbaikin ya. Dyna jadi itu yang mana sih? Yang Dyna Xenon nanti aku bahas lebih lanjut. Itu salah satu itu lini seri terbarunya dari Gridman. Nah, ini dia bilang Dyna Xenon jadul, platformer juga. Dyna Dragon kali ya maksudnya. Iya, Dyna Dragon itu lininya Super Mini Plus, sementara Dyna Xenon nanti di SMP. Oh iya, berarti Dyna Dragon kali ya maksudnya. Dan Dyna Dragon juga platformernya banyak. Dia bisa berubah Dragon, pesawat, cannon, sama gabung dengan Gridman. Betul. Dan kalau nggak salah kemarin sempat dibahas di grup WA. Kalau misalnya kalian ada yang lihat kita lagi streaming dan belum join, monggo silakan langsung join aja. Gridman-nya kok ada dua versi Dyna Dragon. Yang pertama cuma Dyna Dragon-nya aja. Yang kedua dengan versi Gridman Signal. Jadi ada satu unit Gridman, variannya Gridman. Oke, selanjutnya kita sudah slide 13. Nah, yang 100 tadi sudah diinfokan kalau bakal ada Gaugat pre-order premium Bandai. Berikutnya proyek kedua dari SMP 100 adalah Brave Series Might Gate. Ini kalau nggak salah ada di Kotobukiya dan ada juga teaser dari Bandai, nggak cuma Might Gate aja. Ini nanti dari Brave Series yang lain itu juga bakal dirilis. Mungkin seperti Mike Kaiser, kayaknya yang pasti Mike Kaiser itu keluar. Iya. Karena kan pasti ya sama kayak yang seri Fiber kemarin kan cuma Grandbird sama Fiber sama musuhnya aja. Betul. Nah, mungkin lah nggak sampai Ultimate Gatai. Ya. Dan yang ironisnya yang tahu ini mungkin buat yang suka anime super robot sih. Jadi memang Iya. Yusa Brave Series. Iya, Brave Series Brave Series itu harus lihat intinya. Itu anime mecha yang puncak-puncak super robot kalau nggak salah. 90-an kan itu ya? Betul, 90-an. Brave Series. Nah, Mas boleh nanya nih. Oke. Pengen tahu aja sih, menurut Mas nih, kok kenapa sekarang Bandai mulai mengeluarkan tuh yang mecha-mecha tahun 90-an ini nih, yang dari Brave Series ini nih. Nah, gimana? Mungkin kalau pendapatku paling simpel, unsur nostalgianya. Baik, di era 90-an memang sudah ada seri DX, tapi transformasinya yang benar-benar kaku, di mana kayak joling tangan cuman antara bisa maju mundur kayak gitu, terbatasan teknologi pada zaman itu ya. Kemudian mungkin targetnya sudah dewasa sekarang, makanya dirilis, yuk kita bikinkan ini baru, itu baru. Nah itu yang pas itu alasan nomor 2 itu. Gitu ya. Milking. Kita bisa bilang milking sih. Tapi ya kita bisa bilang. Kalau nggak salah dulu di X-nya itu lumayan berartikulasi ya, Brave Series tuh ya. Iya betul. Ada artikulasinya. Kecuali yang kita nggak tahu. Kita bicarain apakah Gao Gaigar yang aku tahu sama Mas tahu ya itu sama atau beda. Tahun 90-an memang bisa gatai, cuman tangannya amat sangat artikulasinya terbatas. Tuh ada yang nanya tuh, mungkin nggak web diver ke SMP? Wah udah Moderoid duluan ya? Iya, Moderoid sudah sudah ngerilis web diver, sudah merilis web diver bagian duluan.
terus versi Gladion yang Darkness di season 2-nya Web Diver, terus kita sudah ditis Wyverion, kayaknya Wyverion, add-onnya Gladion untuk pesawat itu sudah ditis. Iya, Itu Wyverion. Iya. Kalau nggak salah namanya Wyverion, iya Wyverion. soalnya ada Dragon, ada yang naga pirate, Hero. terus ada yang intinya Hero. varian Dragon ini lumayan banyak. Tuh. Tapi nggak menuntut kemungkinan karena nanti aku bahas ada karakter yang sudah dirilis oleh Photobooknya ternyata rilis juga di SMP, variannya SMP namanya KMP nanti. KMP ya, KPM. Ada nanti aku jelaskan lebih lanjut. Tuh. Selanjutnya Mas, ada pertanyaan lagi mungkin? Udah, oke. Oke, next. Nah, ini yang ditunggu untuk fans-fansnya Super Robot. Bandai sudah melalui SMP sudah nge-announce bahwa next project selain ada Might Gain, selain ada Gaubat, kita ada SRX kit. Nah, seri ini otomatis pasti model kit, jadi costnya harganya seharusnya nggak terlalu tinggi timbang seri yang dikeluarkan oleh Sentinel. Jadi Sentinel juga mengeluarkan lini SRX ini, tapi dia itu sudah action figure, bisa transformasi, size-nya otomatis jauh lebih besar dan harganya lumayan pak. Jadi kalau kalian memang fansnya SRX dan otomatis kalian tahu kalau SRX itu jarang dilirik sampai akhir-akhir ini adalah salah satu opsi yang wajib diambil aku rasa. Iya. Tapi nggak tahun ini kan Mas ya? Harusnya nggak tahun ini, sudah terlalu banyak lah yang Kita udah diserang banyak soalnya nih tahun ini. betul. Kayak tahun depan nih. Jadi Ya. ini 4-4-nya keluar ya Mas ya? R1, R2, R3, Argan. Mudah-mudahan seperti itu. Ini mudah-mudahan. Nggak tahu itu nanti reguler atau premium ya. Iya. Tapi sih waktu itu saya pernah lihat di announcernya sih 4-4-nya keluar sih digabungin dan Ergannya tuh Ergan Power yang ada ada itunya, ya, yang larasnya. Ya, yang cannon besar banget itu kan. Ya, high twin launchernya, makanya ini paling the best ini dari ngarepin dari zaman SD mungkin baru keluar di Super Robot Wars, akhirnya baru keluar sekarang nih SMP-nya. Kalau pas SD keluar Bapak belum bisa beli, sekarang udah bisa. Nah, iya. Sekarang tetap nggak bisa beli. Nah ini yang penasaran nih, banyak platformernya nggak ini nih? Kan Iya. harus dipertanyakan kita apakah nanti platformer atau enggak, karena balik lagi karena kasusnya ini adalah transformasi dari beberapa mecha, nggak cuma satu, menjadi satu unit mecha yang besar. Apakah platformer atau ya kita karena saya pernah lihat gitu ada salah satu YouTuber gitu dari Jepang, dia sempat nge-review sih entah Sentinel atau Rio Robot. Jadi ininya kepisah, di R2-nya tuh platformer. Jadi ada frame sendiri untuk jadi SRX-nya itu. Ya agak kecewa sih ngeliatnya. Jadi mudah-mudahan nggak kejadian sih di SMP nanti nih. ya, jadi kita tunggu untuk hasil jadi. Beberapa kali Bandai di web blog Bandai itu mereka announce ada beberapa pertimbangan kenapa mereka harus melakukan ini. Contohnya mungkin bukan bukan SMP ya. Ada replika belt Kamen Rider Akito, itu serinya CSM, jadi di atasnya versi deluxe itu levelnya lebih tinggi lagi. Nah, di situ Bandai announce mereka nggak bisa. Akito ada gimmick di mana lampunya muter, jadi sambil ada suara SFX kayak bunyi sepeda motor. Nah, itu Bandai mereka announce mereka tidak bisa melakukan fitur muter secara real, akhirnya mereka mainkan LED. Ya mudah-mudahan nanti ada info di blog lebih lanjut mengenai kasus seperti ini. Ini dari masa depan nih. Masa depan Titan Ranger. Iya sih, tapi salah satu PK favorit, cuman Car Ranger mungkin dia feelingnya. Tapi dulu ada isu santai Car Ranger, ternyata nggak ada info sama sekali sampai sekarang.
Malah yang announce baru kita bisa lanjut. Udah selesai SRX-nya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Udah boleh lanjut. Oke. Selanjutnya, nah ini ada upcoming tiga hal yang di-announce lagi. Yaitu yang pertama adalah yang sebelah kiri Denjiman. Yang sebelah kanan atas itu adalah Time Bukan. Yang bawah adalah Dynazenon. Oke. Yang aku patut menjadi fokus utama itu sebenarnya Dynazenon, di mana model juga sudah rilis, kan sudah rilis sampai greenlight-nya juga pun itu premium di bulan ini tersebut. Nah, tiba-tiba Bandai announce dong, kita bikin Dynazenon dalam bentuk SMP. Ini harus dilihat karena apakah bisa terbagus Moderoid. Ini strategi pasarnya ini ya Mas ya? Strategi pasarnya Bandai ya. Kenapa tiba-tiba dia ngeluarin ini padahal udah keluar di Moderoid? Nah, ini yang kanan apa nih? Kenapa? Yang kanan ini apa? Yang kanan atas ini? Oh, kanan atas itu Time Bukan. Jadi itu adalah time traveler anime lama tahun 80-60-an. Kayak atau 90-an. Jadi ceritanya kita Patsumen itu namanya tuh. Ya. Aku nggak ngerti Dororon penjahatnya. Beda-beda, itu kan Yatterman ya kalau nggak salah. Oh iya, Yatterman. Itu kayak satu-satu waduh sih. Time Bukan series itu mulainya ya dari Yatterman apa ya kalau nggak salah. Nah, ini salah satu seriesnya yang punya mecha sih apa. Betul. Ini ada 3 mecha yang sudah yang aku ingat tadi sudah sempat nge-search juga. So, begitu ngeliat logonya aku juga sampai ini logonya familiar, cuman aku lupa ini logo apa. Terus habis itu tanya teman-teman yang notabene bisa bahasa Jepang karena Google Translate tidak bisa berjalan semestinya kalau logo-logonya seperti ini. Itu adalah Time Bukan. 3 mecha utamanya adalah Time Mecha Buton, Time Dota Batan, sama Time Kuagatan. Itu bisa Oke, ada Mas Oriza. Halo Pak Dok. Apa kaitan Next SMP sama Sodo Super? Ya. Semua Sodo Super sama aku jawab dulu sebentar. Sodo Super sama SMP tetap di bawah naungan Shokugan. Jadi mereka ada keterkaitan seperti yang sekarang sudah rilis SMP-nya SMP Super Mini Plus Zyuranger kita ada. Habis itu yang baru rilis Sodo Super Zyuranger set 1 sampai dari Red Ranger sampai Green Ranger itu ada. Kemudian di harusnya bulan ini atau bulan depan Bukaiger juga keluar. Itu tapi masuk lininya Sodombal, kita belum ada Super Mini SMP-nya. Ada Mas Krisna, Dynazenon marketnya saingan sama Good Smile. Mudah-mudahan harganya bersaing. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Iya. Tapi ya kayak nyambung ke pertanyaan yang tadi Mas, kenapa tiba-tiba Bandai ngeluarin gitu? Iya, dan ngeluarinnya setelah aku rasa mungkin untuk Dynazenon ini ada semacam info teaser bahwa nanti akan ada movie dan movie-nya akan crossover dengan sama itu ya, sama Gridman ya. SSSS Gridman. Kemungkinan nanti ya Save Soul Snyder Move to Save a Soul. Ya, intinya ada kepanjangannya. Itu mau ngeledek Moderoid itu makanya dikeluarin. Biar persaingan makin panas. Biar ya gitu. Iya. Yang patut dicatatkan Moderoid untuk greenlight-nya premiumnya Good Smile. Aku rasa greenlight-nya Bandai mungkin nanti premium juga. Terus ini Denjiman, gak ada fansnya dari seri Denjiman kah? Saya lah. Oke, kelewatan itu. Ini SMP dari Mecha lama. Ini Bro Endo nih siap-siap harga Denji Tiger. Siap. Tadi ada yang kelewat tuh. Kapan deh? Belum ada siluetnya Denji Tigernya. Iya, saingan lebih mahal. Bener sih, memang jauh lebih. Moderoid harganya memang nggak murah sih.
Tapi kita nggak tahu juga Bandai nanti akan naruh harga berapa ya buat Renaissance. Moderoidnya nggak murah, cuman SMP-nya harganya naik terus sekarang. Ya, oh ya, Bandai ini sedang mengakui bahwa mereka sedang keterbatasan plastik. Jadi buat teman-teman yang koleksi HP Bunda mungkin merasa kenapa antara harganya mahal atau kesulitan dicari, itu karena Bandai sempat ngeluarin notice di mana penjualan hanya dilakukan untuk dalam negeri, untuk luar negeri luar negerinya dibatasi. Hal ini terjadi pada kemarin kita kasusnya di RG real brandnya Hino, itu sempat kejadian. Jadi mudah-mudahan SMP tidak mengalami kasus yang sama. Apalagi Bandai katanya kita kuartal ini pendapatannya banyak. Dari SMP doang tuh banyak. Enggak, dari Tokugan. Oh. Tokugan aku masih belum nemu announce pendapatannya mereka sih, tapi mestinya banyak melihat. Ini boleh nih kapan-kapan Bro Rifki bedah pendapatan Bandai sama Bro Pendapatan ya. Sip. Boleh kita jadwalkan nanti. Mas Jenar nanti tuh. Bisa. Random. Ya. Jenar lagi. Biasanya yang sering di announce itu pendapatannya Kamen Rider, Super Sentai, Regular, kayak gitu kan. Untuk secara spesifik Shokugan sayangnya nggak ada kayaknya sih. Tapi mungkin harus mendalam, nge-search lebih dalam di web. Setuju sama Hiram nih, Sentai kalau bisa soa aja dulu semua biar pada puasa dah. Itu doanya kok jahat sekali. Tapi benar sih, begitu soal keluar aku rasa bakal banyak yang karena kebetulan kan Bandai sekarang lagi melakukan reissue besar-besaran ya untuk seri-seri super mini class. Kita ngelihat ada Zyuranger, ada banyak tuh rilisnya, reissue ya. Iya, reissue Light Robo. Betul, Light Robo. Besar. Lini lama Diano. Karena ini juga menjelaskan, jadi di webnya premium semua barang itu bisa diorder. Reguler pun juga masuk ke premium Bandai. Jadi kemarin ada yang mungkin menginfokan kalau slot habis itu biasanya di webnya premium Bandai. Kalau barang-barang reguler seperti Daijujin kemarin itu biasanya di premium website premium Bandainya yang memang. Tapi kalau bisa kita lihat di marketplace sekarang kondisi masih ada yang buka pre-order untuk Daijujin karena mereka jalurnya yang jalur reguler bukan jalur premium. Jadi ada sedikit informasi kenapa kok tiba-tiba banyak yang announce ini close padahal ada beberapa yang masih buka reguler. Ini dari Mas Oriza. Oh, ini ada lagi Mecha Gridman sama Dennis Senon bisa kata